Rocky Gerung kritik Jokowi soal miras, padahal dia sendiri sering mabok, ditulis oleh Manuel di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Memang susah banget kalau kita ngomongin Rocky Gerung. Dia orang yang suka mendungu-dungukan orang, seringkali membuat kegaduhan dengan pemikirannya yang dianggap cerdas dalam berpendapat. Begitulah sebutan dari para pengikutnya. Perihal Perpres investasi yang di dalamnya ada butir aturan legalisasi miras yang sebetulnya sudah umum dilakukan si Anies Baswedan dengan perusahaan angker di DKI. Filsuf dungu ini mengatakan bahwa Jokowi tidak beretika karena mau kaya lewat miras, padahal dia sendiri sering mabok. Ngomong kayak orang mabuk, seperti di bawah pengaruh minuman keras, kalau nggak ngobat, hahaha. Bahkan ada fotonya dia mengangkat gelas bir, nggak tahu itu editan atau enggak. Tapi dari cara ngomongnya yang ngawur dan sok ngajarin orang, dia ini mirip orang mabuk. Beberapa orang yang tahu keseharian Rocky Gerung pun mengatakan bahwa dia seringkali menikmati minuman di waktu-waktu senggangnya. Minuman yang ia nikmati juga kelasnya bervariasi. Ada yang kelas rendahan seperti bir, ada juga yang kelas tinggi seperti wine. Sudahlah, nggak usah ngeles. Kalau kita bicara tentang peraturan presiden yang sekarang lagi heboh, itu tidak serta-merta bicara tentang miras. Sebenarnya tujuan utama adalah Perpres investasi banyak usaha. Salah satunya yang diatur adalah investasi miras, dan ini sudah lumrah terjadi. Penulis melihat bahwa para pendukung Anies termasuk Rocky Gerung lagi-lagi jatuh di lubang yang sama. Mereka ini bahkan bisa dikatakan lebih dungu dari keledai dungu, karena keledai dungu tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Kesalahan pertama yang pernah terjadi adalah soal Undang-Undang Omnibus Law. Secara keseluruhan, Omnibus Law ini bercerita soal kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan dalam iklim kerja di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sebuah hal yang paling dinanti-nantikan untuk membangun kesejahteraan banyak pihak. Tapi yang dikritik oleh para pendukung Anies termasuk SJW dodol macam Rocky Gerung adalah 1 atau 2 butir yang memang bisa diperdebatkan. Kalau bicara 1 atau 2 butir saja, artinya ya bisa diperdebatkan lewat aturan undang-undang yang berlaku, misalnya lewat MK. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga resmi negara yang bisa digunakan untuk memprotes undang-undang. Secara keseluruhan sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang sangat baik, membuat banyak investasi berjalan dengan lebih baik. Jika hanya 1-2 undang-undang yang bermasalah, kenapa harus dibatalkan seluruh undang-undangnya? Kalau kita pakai logika Rocky Gerung, ini ibarat bunuh tikus di dalam rumah pakai bom atom. Kalau ada lubang tikus, ya usir tikusnya, tutup lubangnya. Bukan malah pakai bom atom untuk hancurkan seluruh rumah. Logika dungu ini sepertinya hanya muncul dari otak orang yang sedang mabuk. Hahaha. Jangan-jangan Rocky Gerung sambil komentar sambil menikmati miras? Siapa tahu orang dungu itu kan memang gak jelas. Sekarang lagi-lagi dia bikin blunder lewat kritik yang dianggap pedas oleh media-media berita, padahal dungu banget. Sebenarnya penulis tidak masalah dengan ketidaksetujuan investasi secara khusus miras yang disuarakan oleh berbagai lembaga, asal bisa dilakukan dengan terhormat. Kritik kepada pemerintah pun baik, tapi memang apa daya, otak Rocky Gerung dan para pengkritik ini pas-pasan. Sebetulnya ini bukan kritik, tapi lebih ke arah nyinyir. Padahal kita tahu miras sudah diatur peredarannya di era sebelum Jokowi. Memang sulit jika mereka mencampurkan antara ketidaksetujuan dengan kebencian. Yang lebih terlihat adalah kebenciannya. Bahkan jika kita lihat lebih jauh lagi, Rocky Gerung ini kok munafik banget ya. Dia kritik sana-sini soal Jokowi dan investasi miras, tapi dia sendiri takbir. Kalau kritik ya silakan disampaikan dengan baik. Kalau keluar-keluar di media saja, gunanya apa? Coba Papi Rocky, gugat saja Perpres melalui jalur terhormat. Banyak jalan lain yang lebih terhormat ketimbang keluar-keluar sambil minum bir. Poin ketidaksetujuan bisa disampaikan dengan elegan, apalagi kamu disebut-sebut sebagai suluh bagi para kadrun. Berikan contoh yang baik, bukan sekedar keluar-keluar. Ternyata pernah ketahuan situ minum-minum juga. Jujur saja, penulis bukan penyuka miras, tapi penulis memang tidak mengharamkannya. Terkadang untuk mudah tidur, penulis teguk 1 atau 2 sloki wine yang penulis simpan di rumah. Jika tenggorokan gak enak atau badan meriang, wine membantu mengurangi rasa tidak enak itu. Jika tidak setuju karena dalil agama, ya biarlah agamamu untukmu, agamaku untukku. Pemerintah Republik Indonesia kalau buat peraturan investasi yang mencakup miras dan dirasa haram, bikinlah fatwa haram untuk kaummu. Sederhana banget kan? Begitulah minum-minum. Haikal Hasan minta bebaskan Rizik, please sudahi sakit hatinya, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Haikal Hasan memberi komentarnya soal laporan kerumunan Presiden Jokowi ketika berkunjung ke NTT yang ditolak pihak kepolisian. Dia berpendapat jika Jokowi tidak bisa dijerat oleh hukum atas kasus kerumunannya itu, apa bedanya dengan Rizik? Kalau saudara Jokowi tidak bisa dijerat hukum dengan kasus kerumunan yang karena spontan kerinduan itu, maka bebaskan Habib MRS, katanya di akun Twitter. Menurut Haikal Hasan, tanpa adanya pembebasan HRS, tidak ada lagi sebutan Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu, Haikal Hasan turut menyematkan tulisan bernada sindiran. Saya bukan bela presiden, tapi ini bukan kerumunan. Ini spontan dan tiba-tiba. Tiba-tiba orang pada datang, tiba-tiba mobilnya terbuka, tiba-tiba presiden nongol, tiba-tiba ada hadiah di mobil, tiba-tiba lempar hadiah. Semua terjadi spontan. Ini karena rindu, tulisnya. Ini satu lagi orang yang mungkin minta disadarkan pakai tamparan. Kalau masih tidak paham perbedaan antara kerumunan Presiden Jokowi dengan Rizik, balik lagi deh ke sekolah biar lebih pintar dalam memahami sebuah konteks. Kacau dan parah banget menyamakan kerumunan Rizik dengan kerumunan Jokowi, analisa paling konyol yang pernah saya dengar selama ini. Tapi saya maklumi apabila kalau ini digaungkan oleh kelompok atau siapapun yang membela Rizik. Pola pikirnya, yonolah separah apa. Lucu saja, orang ini malah minta bebaskan Rizik. Rizik dibebaskan. Mau jadi apa negara ini? Kalau tidak ditindak tegas, mulutnya tidak bisa direm. Dia tidak akan sadar kalau kelakuannya sudah meresahkan. Kalau tidak ditindak tegas, dia akan terlalu sombong, angkuh, keras kepala, arogan, dan merasa mulutnya itu paling suci dan menyejukkan pendengarnya. Lihat tuh Rizik, berapa kali bikin kerumunan dari bandara. Itu saja harusnya dia sadar, menjadi polemik, malah semakin menjadi-jadi. Bikin kerumunan lain dan malah sengaja undang warga hadir di acara pernikahan anaknya. Bukan cuma masalah kerumunan, menghalangi Satgas COVID-19 yang ingin memeriksa dan melakukan swab test. Pernah positif COVID-19 tapi ditutupi, malah melarikan diri dari rumah sakit, ingin kabur dikawal laskar FPI, malah ingin mencelakakan polisi. Hitung sendiri sudah berapa lapis kesalahan fatal yang dibuat Rizik. Justru tidak fair kalau Rizik dibebaskan setelah banyaknya drama, settingan, dan keresahan yang dia buat. Kalau pemerintah masih belum berani menindak tegas Rizik karena masalah ini, negara bakal kehilangan wibawa dan sangat pantas dihujat warga. Pemerintah bakal dihina, dianggap pengecut dan penakut menindak seorang Rizik yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Hanya kebetulan dianggap sakti dan hebat oleh pendukungnya yang bodoh sekaligus arogan. Kembali lagi, ngapain Haikal Hasan minta Rizik dibebaskan? Bela Rizik, tapi kemarin-kemarin terlalu pengecut untuk mengakui bagian dari FPI. Mengaku bukan anggota FPI, bukan pula pentolan FPI. Harusnya kalau mau minta bebaskan Rizik, silakan bilang dulu kalau dirinya bagian dari FPI. Dari situ baru sah pembelaan terhadap Rizik, sekaligus kita mau lihat sebesar apa nyali orang ini. Nyali kecil sok hebat, terkena masalah pasti lari duluan sambil mencari tempat persembunyian. Sok-sokan minta bebaskan Rizik. Memangnya siapa sih Haikal ini? Sebesar apa kontribusinya buat negara ini? Yang besar itu mulutnya yang seringkali bikin statement ngawur dan tidak jelas. Kalau dia sekaliber Elon Musk, okelah. Yang ada adalah dia ini tak lebih dari orang yang sakit hati melihat Rizik jadi pecundang. Orang gak penting, tak perlu diladeni pemerintah. Sekelas AHY saja tidak diladeni pemerintah kok saat minta klarifikasi soal isu kudeta Partai Demokrat yang menurut mereka Muldoko terlibat di dalamnya. Haikal Hasan, hehehe, ketawa aja deh. Silakan sakit hati, rayakan sakit hati. Rayakan sendiri di rumah, jangan rayakan dengan pesta dangdutan. Nanti bikin kerumunan dan kena pelanggaran. Biarlah dia berkuar-kuar, tidak perlu diladeni. Orang selevel dia hanya perlu diladeni oleh netizen doang, bukan levelnya pemerintah untuk mendengarkan bisingnya mulut orang ini. Tidak ada bedanya dengan pengikut Rizik yang hanya bisa keluar-keluar semua salah presiden, dan Rizik yang paling benar, paling hebat, dan tidak boleh dikriminalisasi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.